Apa kabarnya? Selamat siang, baik Bu. Bagaimana Ibu? Baik juga ya? Ah, baik, Pak. Oh ya, Pak Edi. Sesuai janji kita kemarin, Bapak kan ada rencana nih, ingin diskusi dengan saya. Nah, boleh deh kali ini Bapak bisa cerita nih. Ada cerita apa atau masalah apa? Ya begini, minggu yang lalu saya mengajar di kelas dan kebetulan dilihat sama pengawas sekolah. Beliau di akhir saya mengajar menyampaikan keberatan dengan penyampaian saya dalam menjalankan pembelajaran praktik menggunakan job sheet buatan sendiri yang dikembangkan bersama guru-guru MGMP. Beliau minta agar petunjuk praktik diambil dari buku teks sekolah. Sementara itu buku teks sekolah sangat terbatas di kompetensi kalian saya di SMK ini dan tidak semua materi praktik tercover dalam buku teks yang ada. Beliau mengatakan akan beritahu kepada kepala sekolah mengenai masalah ini. Nah begitu Bu, mungkin Ibu bisa bantu saya mengenai masalah ini. Oh begitu ya Pak Edi. Kalau saya lihat sih, Bapak ini punya potensi. Ya, potensi yang luar biasa lah ibaratnya karena mampu mengembangkan media mengajar, yaitu menggunakan job set buatan sendiri dan dikembangkan sudah bersama guru-guru mata pelajaran ya tadi. Nah, guru-guru mata pelajaran di MGMP. Artinya kan ini sudah didiskusikan dan ditelaah oleh banyak guru-guru. Ibaratnya guru yang pakai kan sudah guru-guru mata pelajaran yang sama kan. Nah, apakah job set itu dipakai, apakah sudah mengacu dada kurikulum atau sesuai menurut Bapak sudah sesuai atau tidak? Sudah Bu, sudah sesuai dengan kurikulum. Waktu itu pengawas bertanya lembar kerja apa ini? Kenapa tidak menggunakan buku teks yang ada lembar kerjanya? Nah, saya terangkan kepada beliau bahwa job sheet ini sudah mengacu kepada kurikulum dan mempertimbangkan buku manual dari pabrik dari unit mobil yang menjadi bahan praktik waktu itu. Begitu, Bu. Hmm, oh begitu. Baik, saya ingin tanya nih, kira-kira tujuan atau harapan dari diskusi Bapak ini pengen dapat apa sih yang sebenarnya? Jadi saya berkeinginan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara Mhm. mengajar saya sudah benar walaupun menggunakan job sheet buatan sendiri. Masih sesuai dengan kaidah-kaidah perangkat pembelajaran dan mengacu pada kurikulum sekolah. Begitu. Oh begitu ya. Jadi, yang diharapkan nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kepala sekolah atau mengklarifikasilah, tentang masalah, bahwa cara mengajar Bapak itu sudah benar, sudah sesuai dan sesuai dengan kaidah atau aturan dan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum sekolah, gitu ya, Pak? Iya, Bu. Baik. Apakah, Bapak, sudah mempersiapkan nih sebelum sebelum Bapak memberikan klarifikasi itu apakah Bapak sudah mempersiapkan nih perangkat pembelajaran atau proses belajar mengajar yang akan Bapak terapkan kepada Bapak kepala sekolah tadi? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan RPP, tujuan pembelajaran, skema jadwal materi ajar, petunjuk Mhm. praktik berupa job sheet buatan sendiri itu, buku teks dan materi-materi pengaya lainnya seperti buku manual dari pabrik, shop manual dan operational maintenance manualnya, hingga bentuk evaluasi dan formatnya sudah saya siapkan semua kok. Wah, bagus tuh. Jadi perlu sebelum kita ibaratnya sebelum kita melakukan klarifikasi, kita memang harus melakukan persiapan lah. Kalau ini kan kalau begini kan saya dengar luar biasa sudah bagus karena Bapak sudah mempersiapkan, sudah mengembangkan potensi yang dimiliki, sudah memanfaatkan semua perangkat pembelajaran yang cukup standar. Namun di sini pengawas mungkin kurang lah menyetujui gitu ya Pak mengenai penggunaan perangkat jobset yang Bapak gunakan buatan Bapak sendiri. Kemudian saat menggunakan jobset itu apakah Bapak punya kendala?
Alhamdulillah tidak ada kendala karena sudah saya siapkan dan mencoba didemonstrasikan ya. Jadi Mhm. sebelum digunakan nih job sheet itu sudah kita coba demonstrasikan, ditelaah bersama-sama dengan Mhm. guru-guru grup MGMP jurusan Sekota Banjarmasin. Justru anak-anak senang karena kalau petunjuk prakteknya asli dari buku manual sebenarnya itu berbahasa Inggris, sementara job sheet yang saya buat ini bersama guru-guru MGP itu berbahasa Indonesia begitu, Bu. Oh ya, iya, iya. Jadi anak-anak lebih senang ya dengan adanya jobsit buatan Bapak ini. Eh, terus eh, kira-kira karena mereka senang mungkin kan jadi otomatis kan anak-anak jadi bersemangat ya Pak untuk melaksanakan praktek dengan adanya jobset buatan Bapak. Iya, Bu. Eh, Iya. Anak-anak jadi lebih suka, lebih bersemangat melaksanakan mm-mm, praktik dengan job sheet ini. Selain itu mereka menjadi lebih terarah dan terukur. mm-mm. Kira-kira nih eh, apa rencana Bapak nantinya ke depannya? Saya berencana menghadap dulu dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian bersama wakil kurikulum menghadap kepala sekolah dan menyampaikan apa adanya kepala sekolah. Menjelaskan runtutan kejadiannya dan menyampaikan bahwa pengawas sepertinya tidak melihat RPP yang saya bawa saat itu, bahwa saya sudah melampirkan media pembelajaran dan sumber belajar yang lengkap beserta bahan pengayanya. Jadi hal ini tidak menyimpang seperti yang dituduhkan pengawas kepada saya. Oh gitu ya Pak. Mengenai kejadian yang telah Bapak alami dengan pengawas sekolah. Apakah Bapak sudah memiliki bukti atau apa ya, atau bukti lah terkait dokumen atau perangkat pembelajarannya? Ada, Bu, nanti saya akan menghadap Pak sekolah dengan membawa perangkat pembelajaran sebagai bukti dari apa yang telah saya ceritakan nanti, sehingga kepala sekolah nanti dapat melihat langsung job sheet yang saya pakai dalam mengajar praktik. Jadi kepala sekolah dapat menilai secara objektif. Hmm, bagus bagus. Kalau sekarang nih eh, rencananya untuk membawa dan memperlihatkan bukti tadi, bukti perangkat pembelajaran kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan dapat langsung mengobservasi instrumen pembelajaran, pembelajaran praktek yang sekarang menjadi polemik, menjadi masalah dengan Bapak pengawas sekolah. Iya, Bu, saya udah menyiapkan dan merencanakan klarifikasi ini agar masalah ini menjadi terang benderang dan saya tidak disalahkan dalam hal ini. Maksud saya ingin mengutarakan kebenaran dan tidak ingin menjadi sesuatu yang keliru di mata rekan-rekan sejawat saya di jurusan. Oh ya Pak. Artinya, di sini kan ada efeknya juga, yakni ada pandangan yang berbeda nih dari cerita Bapak Edi tadi ya. Berarti kan di sini ada kejadian bahwa memiliki pandangan yang berbeda dengan rekan-rekan sejawat di jurusan eh, di sekolah. Jika masalah ini tidak dikelirkan, nah apa komitmen apa yang ingin Bapak bangun dalam melaksanakan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Jadi begini, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman sejawat. Dalam hal ini juga anggota MGMP jurusan. Sekaligus saya ingin meluruskan permasalahan ini kepada teman-teman agar kita semua menjadi yakin bahwa kita sudah berjalan on the track supaya tidak terjadi miskomunikasi dan mispersepsi. Dan saya butuh motivasi bahwa apa yang saya lakukan tidak salah. Sehingga Bapak sekolah nanti dapat meluruskan masalah ini kepada Bapak pengawas sekolah. Intinya dalam diskusi ini saya memerlukan dukungan moral dan motivasi, Bu. Iya, iya, iya. Ya, pokoknya saya kasih semangat aja dah buat Pak Edi. Tetap semangat ya Pak. Kalau kita sudah merasa yakin dengan apa yang kita buat, sudah benar, sudah disertai bukti-bukti, sudah ada eh, apa ya, bukti-bukti yang mendukung tentang kegiatan kita.
tentu saja Bapak harus tetap optimis, tetap yakin, karena semoga ke depannya nanti apa yang disampaikan Bapak kepada kepala sekolah itu berhasil sesuai dengan rencana, membuka mata hati Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu, bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu memang benar. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktu yang diskusi yang diberikan. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Oh iya, ya. Sama-sama Pak Edi. Mudah-mudahan Bapak terus semangat Pak ya. Terima kasih juga Bapak sudah mau berbagi kisah, berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga bisa bermanfaat lah. Ya, saya cuma nggak bisa ngasih apa, cuma kasih semangat aja bahwa apa yang Bapak lakukan sudah benar. Mudah-mudahan semua rencana Bapak bisa berjalan sesuai rencana. Itu saja Pak Edi. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama Pak Edi.